Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal seputar Islam. Seorang pria Filipina bernama Fanny memutuskan mualaf setelah banyaknya keraguan akan agama yang dianutnya dulu. Fanny lahir dan dibesarkan di tengah keluarga penganut Katolik yang taat di Manila, Filipina. Di usia 29 tahun, pria aktivis gereja itu memutuskan menjadi mualaf. Sejak duduk di bangku SD, hampir seluruh waktunya ia habiskan di gereja. Dia memulainya sebagai pelayan altar. Ia kemudian menjadi anggota band paduan suara di masa remaja hingga menjadi pelayan gereja sebagai pelayanan pemuda paroki dan pemimpin band. Menjadi seorang Katolik, kata dia, selalu memunculkan pertanyaan di benaknya tentang mengapa iman gereja Katolik atau gereja Kristen lainnya difokuskan kepada Yesus. Dia pun mempertanyakan mengapa ajaran Kristen bukan terfokus pada Yahweh yang diklaim sebagai Sang Pencipta. Kadang-kadang dia menanyakan hal tersebut kepada teman-temannya di gereja, tetapi tidak ada jawaban dari mereka yang memuaskan. Sampai akhirnya, Fanny berhenti bertanya, karena teman-temannya mengatakan bahwa dia memiliki keraguan tentang Tuhan atau Yesus. Tapi, tetap saja dia sebenarnya masih ragu. Suatu waktu, ia bertemu dengan mantan drummer gereja dan mengobrol dengannya. Sang drummer itu pun mengatakan kepadanya bahwa dia masuk Islam. Sontak saja, Fanny langsung menertawakannya dan mengatakan bahwa temannya itu memiliki iman yang buruk kepada Yesus. Sang teman itu pun hanya tersenyum kepadanya. Namun sekali lagi, pertanyaan tentang iman pun muncul di benaknya. Mengapa temannya yang mantan pekerja sukarela gereja itu memeluk Islam? Setelah itu, Fanny mulai meneliti tentang doktrin Islam. Dia bahkan meminjam buku dari rekan kerja muslimnya, berjudul Kris in Islam oleh Syekh Didat dan Islam in Focus oleh Hamudah Abdalati. Dari sana, ia menemukan jawaban atas pertanyaan soal iman yang berputar-putar di benaknya selama ini. Dari sanalah ia kemudian mulai berpikir untuk memeluk Islam. Fanny lalu memberitahu keluarganya tentang hal itu. Ibunya sedih dan pamannya menangis. Pamannya bahkan mengatakan, tidak ingin melihat Fanny pergi ke neraka. Fanny hanya tersenyum dan mencoba menjelaskan tentang Islam. Fanny juga berhenti melayani gereja. Dia dan sepupunya yang seorang pendeta juga sempat berdebat. Teman-temannya pun mencoba menghentikan Fanny yang akan mualaf. Fanny berkata kepada mereka, bila ada yang dapat menjawab pertanyaannya tentang apakah Yesus mengaku sebagai Tuhan dan disembah, maka mereka dapat menghentikannya. Beberapa bulan kemudian, salah seorang teman mantan pelayan altar gerejanya datang dari Arab Saudi. Dia pun mengobrol dengannya, dan ternyata temannya juga masuk Islam. Dari obrolan itu, Fanny pun sangat puas sebab semua pertanyaannya terjawab. Akhirnya, keputusan sudah bulat untuk memeluk Islam. Kemudian dia menghubungi seorang imam di kampung halamannya. Sayangnya, saat mencoba mencari dan menghubunginya untuk mengucapkan kalimat syahadat, ia tidak dapat menemukannya. Di kampung halamannya, hanya ada 1% Muslim, sehingga sulit menemukan pemuka agama Islam. Bulan demi bulan berlalu, ia masih belum bisa menemukan seorang imam. Kemudian, sepupunya di Dubai menelepon dan ia pun pergi ke Dubai. Fanny mengucapkan syahadat di sana dengan seorang imam Filipina. Demikian informasi saya Islam kali ini, semoga menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah dan ilmu agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.